Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 TPB 16 akan menganalisis penerapan hukum Bernoulli dalam suatu aliran fluida pada alat pemadam api sederhana. Perkenalkan, berikut adalah nama-nama tim penyusun pada tugas kali ini. Yang pertama, ada Rizky Ramadan Putra dengan NIM 123370122 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Yang kedua, ada Muhammad Dito Auliansyah dengan NIM 123370100 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Yang ketiga, ada Zepora Fania dengan NIM 123370133 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Yang keempat, ada Raffi Agus Pratama dengan NIM 123480058 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Yang kelima, ada Ali Fajar Ivano dengan NIM 123480047 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Pada tahun 1738, pada tahun tersebut Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak, kemudian dikenal sebagai fluida dynamics. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida berupa zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Artinya, akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Persamaan hukum Bernoulli dituliskan dengan P1 ditambah 1/2 Ru V1 kuadrat ditambah Ru GH1 sama dengan P2 1/2 Ru V kuadrat ditambah Ru GH2, dengan V sebagai kecepatan fluida, P sebagai tekanan fluida, Ru sebagai identitas fluida, G merupakan kecepatan gravitasi bumi, dan H ketinggian relatif terhadap suatu referensi. Pada alat pemadam api sederhana yang dibuat, kelompok kami menggunakan botol yang dilubangi bagian tutupnya dan digunakan untuk menyemprotkan air ke titik api. Prinsip hukum Bernoulli yang digunakan dalam alat pemadam api sederhana yang dibuat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kecepatan air meningkat. Ketika air mengalir dan mencapai lubang tutup botol, diameter lubang tersebut lebih kecil dibandingkan dengan diameter penampang botolnya. Sesuai dengan hukum kontinuitas, karena area penampang berkurang, kecepatan air meningkat. 2. Tekanan menurun. Sesuai dengan hukum Bernoulli, ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan fluida menurun. Oleh karena itu, pada bagian lubang yang lebih kecil, di mana kecepatan air lebih tinggi, tekanan air akan lebih rendah. 3. Penyemprotan air. Tekanan yang lebih rendah di lubang menciptakan gaya hisap yang menarik air dari dalam botol dan menyemprotkannya keluar melalui lubang kecil dengan kecepatan yang tinggi. Inilah yang memungkinkan air disemprotkan dengan daya dorong yang cukup kuat untuk memadamkan api. Nah, pasti udah pada penasaran banget kan gimana sih cara buat alatnya? Yuk kita sama-sama simak videonya.
Nah, gimana nih terkait alat yang udah dibuat? Silahkan komen di kolom komentar. Kelebihan dari alat pemadam api sederhana menggunakan baking soda dan cuka dapur sebagai komposisinya adalah: 1. Mudah ditemukan. Bahan-bahan seperti baking soda dan cuka dapur umumnya mudah ditemukan di rumah atau toko-toko terdekat. 2. Biodegradable. Baking soda dan cuka dapur termasuk bahan-bahan yang ramah lingkungan dan dapat terurai dengan mudah. 3. Aman untuk lingkungan dan manusia. Kedua bahan ini tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga penggunaannya relatif aman untuk manusia dan lingkungan. Kekurangan dari alat pemadam api sederhana menggunakan baking soda dan cuka dapur sebagai komposisinya adalah: 1. Keterbatasan efektivitas. Bahan-bahan ini mungkin tidak seefektif bahan-bahan kimia khusus pemadam api dalam memadamkan api dengan cepat. 2. Waktu reaksi lambat. Reaksi antara baking soda dan cuka dapat memakan waktu, sehingga alat ini mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk merespons ketika digunakan. 3. Tidak cocok untuk api besar. Untuk kebakaran yang lebih besar atau berat, alat ini mungkin kurang efektif karena kapasitas dan daya pemadamnya terbatas. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.